pada malam hari ini sudah membubarkan diri. Ya, pemirsa, demo massa aksi untuk menolak dari DPR. Ini adalah kondisi terkini di sini. Tinggi air mungkin mulai dari 70 sampai 80 cm. Tapi sebagian kita harus menunduk ataupun berjongkok. Masih banyak warga di DKI Jakarta yang kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hari ketiga upaya pencarian terhadap jurnalis Metro TV yang sangat berdedikasi dan juga saudara kita bersama Sardil Helmi. Untuk arah ke selatan atau ke arah kota Jakarta. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional, Media Group Network menggelar rangkaian Journalist Day 2025 dengan tema Beyond Limits. Kami hadirkan wawancara khusus jurnalis Metro TV Jose Nicole dengan Pramono Anung, Gubernur terpilih daerah khusus Jakarta, terkait pandangannya terhadap dunia jurnalistik Indonesia. Dari 20 tahun Metro TV hadir menjalankan peran sebagai pilar keempat demokrasi. Bertepatan di bulan Februari ini, profesi kami merayakan Hari Pers Nasional dan Metro TV mengadakan Journalist Day sebagai bentuk apresiasi kepada para wartawan. Salah satunya adalah dengan menapak tilas perjalanan panjang kami dengan berbagai narasumber. Di antaranya adalah seorang politisi senior yang hari-hari ini mengemban amanah sebagai gubernur terpilih daerah khusus Jakarta. Pak Pram, terima kasih sudah Apa kabar, Jose? Baik, Pak. Sudah jahit baju pelantikan belum, Pak? Baju pelantikan udah diukur, tinggal nunggu dilantik. Dan tinggal nunggu kerja. Mewujudkan apa yang dijanjikan. Oke. Pak Pram, lebih dari 20 tahun Anda di panggung politik nasional sebagai pejabat publik. Kalau boleh cerita nih, Pak, bagaimana kesan Bapak terhadap Metro TV di 25 tahun ini Bapak lebih menjadi pejabat publik? Saya secara pribadi harus berterima kasih dengan Metro TV karena saya termasuk salah seorang narasumber yang dianggap oleh publik menjadi media darlingnya Metro TV. Karena memang ketika saya menjadi wakil sekjen, menjadi pimpinan DPR, menjadi menteri 2 periode, saya hampir termasuk yang selalu diminta untuk hadir di Metro TV, kecuali ketika kemarin menjadi sekretaris kabinet. Dan saya bersyukur dalam rentang yang panjang, saya sangat mengenal Metro TV dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi karir saya secara pribadi, tetapi juga mencerdaskan masyarakat secara apa adanya. Dan saya mengenal pribadi-pribadi jurnalis di Metro TV, rata-rata saya kenal. Nah, bicara mengenai pengenalan terhadap jurnalis nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, momen-momen yang Bapak ingat dengan jurnalis Metro TV, terutama dari zaman DPR, sekretaris kabinet, bahkan sampai gubernur kemarin? Ya, saya mengenalnya hampir mulai dari Vivi Alidayahya, Najwa, Mutia Hafid, kemudian Putra Nababan, Bane Manalu, Sylvia, dan seterusnya. Rata-rata termasuk kamu juga secara pribadi. Rata-rata saya mengenal secara pribadi dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih berkomunikasi dengan baik dengan mereka-mereka ini. Dan saya bahkan kalau boleh bersaksi nih, Pak, saya ingat betul CFD pertama Bapak setelah Bapak mendaftar. Saya ada di situ tuh. Iya. Bapak mulai dengan sarapan lesehan, lalu menyapa warga, tetapi pada saat itu warga belum kenal. Belum kenal. Bahkan waktu saya mendaftar tanggal 28 Agustus, kemudian Car Free Day pertama, mungkin dari 10 orang, hanya 1-2 orang aja yang kenal. Mungkin ya. Iya. Bahkan kalau saya lihat waktu itu, Pak, yang generasi... Semuanya bangdul. Iya. Generasi senior itu kenalnya bangdul. Milenial dan Gen Z. Enggak. Karena memang saya terlalu lama tidak mau tampil di ruang publik. Tetapi sekarang ini sebagai gubernur terpilih tentunya saya harus tampil di ruang publik. Oke, Pak. Tetapi kan sejarah mencatat hal yang lainnya, Pak. 3 bulan kemudian Bapak berhasil memutarbalikkan keadaan dan menjadi gubernur terpilih dengan 1 putaran. Pak, nantinya dalam waktu dekat ini kan akan segera dilantik. Bagaimana Bapak nanti sebagai gubernur terpilih akan melibatkan teman-teman pers dalam bentuk pengawasan kepada kepemimpinan? Ketika saya menjadi pimpinan DPR, saya melibatkan pers. Ketika menjadi sekjen, saya melibatkan pers. Karena memang kebutuhan itu sangat dibutuhkan. Kenapa ketika menjadi sekretaris kabinet saya tidak banyak melibatkan pers? Karena saya penjaga dapur presiden. Nah, sekarang sebagai gubernur membuat kebijakan,
Mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan melibatkan pers sepenuhnya untuk mengontrol saya, mengkritisi, tetapi juga menyampaikan kepada publik apa yang saya kerjakan yang dianggap bagus oleh publik maupun yang tidak bagus oleh publik. Sehingga dengan demikian kontrol pers terhadap saya sangat penting sekali. Artinya dalam kepemimpinan Bapak nanti Bapak akan terbuka. Sangat terbuka dan saya terus terang berterima kasih kepada jurnalis yang luar biasa karena saya tahu persis bahwa karir saya yang panjang menjadi pejabat lebih dari 25 tahun ini nggak akan berarti apa-apa tanpa jurnalis. Pak, dalam track record kepemimpinan yang panjang, Bapak menyaksikan disrupsi perkembangan zaman, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan kualitas demokrasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, Pak. Bahkan mungkin hari-hari ini profesi jurnalis ini profesi yang masih orang menimbang-nimbang apakah saya harus tetap jadi jurnalis atau tidak. Bagaimana harapan Bapak terhadap profesi ini? Jadi memang jurnalis sendiri harus bisa mengadaptasi terhadap perubahan itu. Dulu orang tidak menyangka bahwa sosmed sekarang begitu dominan. Dan perubahan itulah yang kemudian juga harus dilakukan oleh jurnalis. Maka kenapa kalau melihat perubahan yang paling nyata ya, sekarang ini podcast yang diadakan itu lebih menarik dibandingkan dengan diskusi yang terlalu dalam. Dan itu menjadi bagian hal yang harus diadaptasi oleh media-media yang ada. Tetapi saya tetap meyakini apapun media akan menjadi pilar demokrasi yang sangat penting dan dibutuhkan kapanpun itu demokrasi ada. Dan komitmen yang sama juga akan Bapak lakukan? Iya, pasti. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan keterangannya. Makasih Jose. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan politisi senior sekaligus gubernur terpilih daerah khusus Jakarta. Harapannya kepada profesi pers untuk tetap dimuliakan dan mampu beradaptasi kepada pilar keempat demokrasi. Dari Jakarta, Jose Nicole Agustin Lawrence, Jurnalis Day Beyond Limits. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.